Bagaimana saya sudah berbaik sangka, ternyata suami saya ngaco. Ya kan, ngaco sekarang tidak berarti ngaco selamanya. Siapa tahu ngaco itu ngaco yang terakhir kalinya, karena sesudah ngaco terus dia meninggal ya. Ada nggak yang lebih enak ceramahnya? Ya atuh tobat atuh hadirin. Ini serius hadirin. Jangan suka serba ingin tahu, jangan nyelidiki HP, nggak usah. Udah percaya weh, Allah yang maha melihat, Allah maha menyaksikan, tidak ada yang luput. Sholat, doa, titip ya Allah, suami saya, Engkau maha tahu, maha melihat, cegah dari perbuatan dosa. Saya cuman bisa seperti ini karena saya yakin Engkau maha melihat, Asy-Syahid, maha menyaksikan, Ar-Raqib, maha mengawasi, dan Engkau Al-Qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Saya berbaik sangka padamu wahai yang maha mendengar. Didengar nggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bandingkan yang menyelidiki dengan yang sholat, kuatan mana? Oh iya, yang menyelidiki dibikin aja oleh Allah ketahuan, ngegiblik dan tidak ngepek hadirin, ngejungkel, kegebegan begitu, dan tidak merubah apa-apa selain nambah stres. Papa kamu kemana? Jangan duduk sangka bu, sieun lagi makin kalah ya. Udah tahu ditipu terus repot, udah Allah pokoknya nama ke Allah. Dengar istri, para istri, suami juga sama. Istri balanja wae doa, ka toko tesok, ibu jalan-jalan di mall, suami udah mau sholat weh. Ya Allah, cegah dia. Pas lihat harga ngirim, oh gagalkan ya Allah, gagalkan. Belum tahu ya rahasianya. Itu pengiritan tuh kan dari doa. Doa, kasihan ya Allah, bekal berat hisabnya. Aslinya sih lah jebol. Tolong ya Allah. Itu beneran hadirin. Daripada kita banyak ngomong, adu argumen, pakai emosi, jadi bertengkar, udah, saya ke musola dulu ya bu, sok ibu sepuasnya lihat barang-barang yang cocok. Darwe kita mau wirid. Tolong, balikan matanya lihat yang KW aja ya Allah. Tapi kita jarang ngandelin Allah, benar? Betul-betul jarang. Kita lebih ngandelin adu argumen, berdebat, nasihat. Bukan tidak boleh, tapi kalau udah emosi susah. Emosi itu bukan cari kebenaran, cari kemenangan, dan suka lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, tidak ada yang luput. Allah maha mengawasi semuanya. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Nggak ada tuh kita sendirian tuh, nggak ada cerita sendirian. Tidak ada sendirian tuh. Astagfirullah. Takdir kemarin ke Australia musim panas hadirin. Aduh, pergulatan ini antara merasa diawasi dan ingin mengawasi hadirin. Enak kalau di masjid mah ceramah aman, selesai ceramah diajak makan di pantai. Aduh hadirin, coba penceramah ya. Saya sudah tahu ilmunya. Hari setan ngabisiki langka. Oh, astagfirullah. Penasaran ada yang pengen tahu gitu. Astagfirullah.
Cuman satu yang bisa ngerem zikir. Kalau enggak direm, wah udah di belakangin we pantai teh ning kene ningali makanan. Dari pantai kalah kabalanya di warung eta, aduh astagfirullah. Begitulah. Saran saya kalau mau ke luar negeri musim salju ya, aman. Semuanya menutup aurat rapat-rapat. Jangan coba-cobalah yang iman masih pas-pasan. Berat. Kanggo abdi mah abot hadirin ya. Dan Allah tahu setiap lirikan mat. Tolong dibacakan bahwa selain Allah Maha tahu yang kita lakukan, lirikan mata juga Allah tahu dan niatnya. Silakan surat apa Ustaz? Surat Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Gimana kita bisa sembunyi dari Allah? Benar? Jadi lirikan-lirikan teh tahu eta teh. Sama kalau jadi dosen gitu. Bagaimana para mahasiswa? Bisa pahami tidak? Allah tahu ini mata kemana aja. Ini bagi saya aman begini. Yang dilihat lelaki, coba akhwat yang dekat, tetap setan mah ngabisikin. Makanya masa keemasan tuh santri favorit 45 tahun ke atas ya. Tapi kalau muda ada tetap setan bakal nipu. Disiplin Allah tahu setiap lirikan mata dan Allah tahu getaran-getaran di hati kita. Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun Halim dan Maha Penyantun. Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi nggak bisa bohong. Allah tahu lirikan mata, setiap niat dilirikan. Allah juga mengawasi kita dalam segala perbuatan. Nih ya, yang duduk gini kan ada yang sambil duduk teh suka nyabutin karpet ya. Saya udah mah infak 1000 ya nggak? Karpet mahal bolong. Hati-hati, ada yang lagi duduk di rumput cabut. Itu teh benar-benar jadi masalah. Ada juga yang sambil duduk teh tangannya gitu. Apa itu? Nanaonan ya. Ada yang sambil dem teh pulpen, cekluk, ceklek. Cekluk, ceklek. Bayangkan kalau saudara yang ditakdirkan jadi ballpoint, kayak apa perasaan saya? Dipakai enggak? Itu kan kezoliman hadirin. Oh, pulpen bertasbih hadirin, jangan lupa. Dia enggak pesan jadi pulpen, sebagaimana kita enggak pesan jadi orang. Makanya ilmu kecoa itu ya jangan nganggap remeh. Ada kecoa terpleset di depan kita. Itu nggak ada yang kebetulan, yakin diatur Allah tuh. Nggak tiap hari lihat kecoa terpleset, benar? Kata setan teh, ambil sendal jepit, geprek, ya enggak? Dan saudara nurut dengan kepuasan. Bayangkan, udah kecoa nggak berdaya karena kecil.
Telentang nggak bisa tengkurap lagi, dipukul pakai sendal. Oh, tidak islami sekali. Plak, langsung mata ke kecoa, hati ke Allah. Ini bukan kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dia sedang bertasbih. Kita tidak tahu ini kecoa anak siapa, mau apa. Mungkin mau nikah di lubang sebelah, ya kan? Atau ini anak rajanya. Nah, tolong pluk ngebalik. Dia mungkin nggak bisa mengucapkan terima kasih dan nggak ngerti. Tapi Allah lihat tidak. Kira-kira Allah suka nggak kita nolong kecoa? Suka. Dan Allah kalau sudah suka itu, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Pezina ngasih minum seekor anjing bisa diampuni itu kalau Allah mau mah seluruh dosanya. Nah itu kita nolong kecoa itu gak tahu, mungkin Allah undang ke Baitullah, mungkin itu yang menyebabkan saudara hafal Quran, atau calon mertua yang asalnya sebel ke saudara dibalikan kecoa, kebalik juga itu sana. Nah orang teh sebel kemana enak jadi bogoh kata mertua teh. Ah, masa Pak? Masya Allah. Hadirin, urusan dengan Allah mah beda dengan makhluk, pasti amazing ya. Maaf saya ceritakan lagi yang kemarin di Bali, boleh? Jadi kemarin itu tugas ke Perth itu saya ada yakin bahwa petugas imigrasi itu Allah yang ngebulak-balik hatinya. Jadi daripada ribet lebih baik zikir ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai saya jadi masalah di imigrasi. Dengan izin Allah nanya ini nanti nginep di mana? Itu di sana ditulis nama kecamatan. Ya tempatnya di mana? Wah, I don't know, but you can contact that number. Ada tulis lolos. Alhamdulillah. Sekarang bagian pemeriksaan bea cukai ya. Antriannya panjang, atas wirida. Da yakin eta si akang yang jaga itu teh dibulak-balik hatinya oleh Allah. Itu kan yang menentukan. Belok kiri disuruh diperiksa antrian panjang atau langsung. Tas wiridi Allah, engkau yang membulak-balik hati. Tiba-tiba lolos, enak. Begitu. Saya tidak mengatakan yang dibelokin ini merupakan nasib yang jelek ya. Karena dua sahabat saya dibelokin. Nah, dari sanalah merasakan namanya antri. Bagaimana merasakan orang yang antri tidak mengeluh padahal panjang. Bagaimana sesudah antri ternyata tidak dibongkar ya. Ya harus nambah pengalaman. Tetapi yakin ini yang jaga makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan begitu? Jadi kita enggak larut dalam ketegangan, karena kita tahu gimana kalau kita harus diperiksa, pasti dengan izin Allah kita diperiksa. Pernah saya juga ditahan di sebuah negara, masukkan ke ruangan kecil, duduk aja di sana dengan beberapa yang lain-lain yang tenaga kerja yang dari berbagai negara. Tapi itu pun izin Allah. Dengan begitu kita bisa melihat ruangan itu ya. Suruh nunggu lama. Sesudah gitu diinterogasi ya tinggal dijawab we. Nah, mereka gitu kan tugasnya, benar? Nggak ada yang salah. Saya ingat itu jamaah tabligh, semoga Allah merahmati beliau. Beliau datang dari Filipina ke Indonesia. Nah, waktu itu masih lagi sensitif oleh polisi di Jawa Tengah ini. Tidak diizinkan, malah disuruh tinggal di kantor polisi. Udah di sini saja. Tapi nggak ada jengkel sama sekali. Ditanya, kenapa nggak kelihatan jengkel marah? Ya kan niat saya silaturahim dengan orang Indonesia. Bapak kan orang Indonesia, ya polisinya. Terkabul saya. Saya niatnya juga itikaf di masjid. Lah saya sekarang di kantor polisi juga di masjid.
Kamu enggak sakit hati dilarang? Enggak Pak, saya mengerti. Bapak bagian menjaga keamanan, Bapak menjalankan tugas, enggak ada masalah Pak. Karena saya memang niatnya juga dakwah, silaturahim. Enak begitu ya? Halo? Tidak semudah itu aslinya teteh melak di sini. Tapi ya kalau dengan zikrullah Allah mengawasi, harus jadi amal, harus jadi amal. Dalam berbuat baik puas, hanya Allah yang mengawasi. Dalam berbuat maksiat juga harus tahu. Tidak ada itu orang pacaran berdua tuh, tidak ada. Orang berdua pacaran itu yang laki-laki dikawal 2 malaikat. Yang perempuan malaikat juga dikawal. Berarti berapa tuh di ruang itu? Coba ngitung yang benar hadirin. Ya, seterusnya. Kan malaikatnya sebetulnya bukan raqib atid saja, ada penjaga lain ya. Rame tuh ruangan itu teh. Dicatat tuh aktivitas. Allah, itu mata, tangan, semuanya nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos tuh. Nggak ada kamera, nggak ada apa. Tapi kalau Allah mau ngebuka nih suatu saat aib, dia sengaja ngilem sendiri. Nanti dibikin aja oleh Allah, HP-nya rusak, diperbaiki, keluar, tersebar, tobat. Oh, jadi tara ganggian, kayak yang pada pacaran aja, putuskan malam ini juga. Oh, Allah, justru Qadarutoh itu jadian pertama. Kami datang ke sini untuk merayakan. Istighfar. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Teruskan. Ada yang akan dibacakan hadis Ustaz? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah daripada zikrullah, mengingat Allah. Beliau ditanya, bukan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, bukan jihad fisabilillah, kecuali seorang yang menyerang dengan gagah berani selama pertempuran sehingga pedangnya patah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingat ia di dalam hatiku. Jika ia menyebut aku di dalam suatu majlis, maka aku menyebut ia di dalam majlis yang lebih baik daripada majlis mereka, yaitu majlis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah hadirin, Allah tahu prasangka kita, ya. Tahu isi hati kita. Jadi jangan suka mengatakan, saya mah gagal hirup teh. Diijabah tuh. Kapan ke Mekah? Boro-boro ke Mekah. Di Mekah alun-alun ge, tenepi. Kamu kapan nikah? Siapa yang mau sama saya model gini? Itu yang diijabah. Optimis. Kapan menikah? Insya Allah nanti malam. Tuh mungkin. Jauh tuh. Yang realistis satu hadirin. Insya Allah. Insya Allah. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada,
Saya tidak mengatakan Allah berada di mana-mana, enggak ya. Tapi saya membaca terjemah ini adalah wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu ainama kuntum, dimanapun kau berada. Seperti satelit mengawasi kita, dia tidak ada di mana-mana, tapi di dunia, belahan dunia bisa terawasi oleh satelit. Satelit itu Allah yang menciptakan, hadirin. Kamera Allah yang menciptakan, handphone Allah yang menciptakan. Jadi jangan mengatakan ini ciptaan kaum, ini enggak. Allah yang memberikan ide, memberikan kemampuan, terciptalah handphone, kamera. Ini sekarang saya dilihat di seluruh dunia. Bagi yang punya Facebook, disetel ya, ada kuotanya. Ini Allah. Di sini banyak pasang CCTV. Hanya dengan ada CCTV banyak orang yang tercegah. Apalagi dengan adanya satelit katanya ya, yang bisa melacak kita ada di mana, ya nggak apa-apa. Ini bisa disadap. Saya dengar nomor saya ini disadap. Alhamdulillah. Sing soleh ya. Iya. Saya dengar itu Habib Rizik, Wahdiat Nasir, Agim, Arifin Ilham, termasuk yang disadap sok ya. Nah, saya punya handphone yang lain. Tapi ya tenan naon, saya ngomong apa selain ngajak yang baik-baik, benar? Doakeun yang nyadap sing soleh ya. Termasuk katanya kalau ceramah ada intel, ya tuh saya bersyukur. Kapan ngajinya itu intel ya? Tenan naon. Dan nggak menimpa kita bahaya tanpa izin Allah, benar? Nah hadirin, jadi Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apapun yang kita kerjakan, sempurnakan ya. Dagang sempurnakan, kerja sempurnakan. Orang atasan gak lihat gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk ke toilet, di toilet misalkan ada apa yang gak rapi, ada dindingnya kurang bersih, ya bersihin lah. Dan tidak usah diumumkan, serta tidak usah selfie ya. Kamar mandi sekarang kalau lotor, lebay ya. Jangan segala selfie ya. Apalagi ada mobil bagus, dia selfie gitu seakan-akan milik dia. Dan yang punyanya ada di dalam tuh, aib lah. Hati-hati, hati-hati, jangan segala selfie. Ya terus apa perlunya? Itu yang ke saya juga mau difoto, ada misalkan di airport ketemu langsung ngaleng gitu. Jika sobat ya, sekali-kalinya ketemu sebar dia tuh agim friend saya, nggak bohong ya kan? Mau apa gitu-gitu, nggak penting-penting amat. Ini serius hadirin, kita nggak nambah mulia kok dengan dipotret dengan orang. Serius ya. Dunia selfie kadang-kadang membuat dunia topeng, senang memperlihatkan sesuatu yang tidak realistis. Ya kan? Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya engkau dalam penglihatan kami. Surat At-Tur ayat 48. Gini ya, sing sabar. Kalau kita berbuat baik, tidak selamanya orang akan tahu ini kebaikan kita. Terus berbuat baik saja. Kebaikannya tidak dihargai, enggak apa-apa. Terus saja berbuat baik. Terus. Yakinlah Allah ngelihat kebaikan kita. Jangan kita udah berbuat baik malah disalahin, terus berbuat baik. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan kebaikan kita. Udah janji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak mungkin kita berbuat baik terus Allah enggak ngebalas dengan kebaikan. Enggak mungkin. Janji Allah tuh pasti. Lah kita aja ngaco selama ini diurus, gimana kalau benar? Ya.
Masih ingat santri yang pulang itu? Cerita dulu. Santri boleh pulang dari pesantren jam 3 udah bangun, tahajud, habis tahajud ngepel, nyapu, ngepel, beres-beres. Wah, pokoknya rajin santri SMA, SMPT ya. Udah beres-beres, capek tah, nunggu azan subuh, tiduran di kursi. Les, adzan berkumandang, adek yang SD bangun, mau ke kamar mandi, kepleset, megang lapel. Ibu keluar dari kamar, Dedek, mana rajin, jam segini ngepel. Dedek gini aja, memang posisinya ngepas hadirin. Pas dilihat, iya santri si Agim kalah sarewae, bangun, udah subuh tuh contoh adikmu, jam segini udah beres semua, ngepel sudah pada kieu udah ngantuk. Hari ibu teh ngomong naon mungkin ada. Coba kalau situasi dramatis gitu mau gimana saudara? Senyum, oh iya bu, insyaallah. Diberi kicap deh. Allah kan lihat kita yang beres-beres, benar? Dan tidak harus atau ibu tahu, dan amalnya juga pahalanya buat kita, benar? Sekarang lagi diuji keikhlasan kita, sing sabar atuh. Bantu beres-beres, sing apa? Ya bu, insya Allah. Besok beres-beres ya Naya, siap bu, insya Allah. Kalau nggak dibilangin sama Agim, ya bu, insya Allah. Tiru adiknya, yang baik saya tiru. Nah tenang weh, dah Allah lihat semuanya, benar? Nggak usah, ibu demi Allah, saya yang nggak usah lah. Dek, sing soleh ya, nah nggak apa-apa. Nanti Allah akan memperlihatkan. Kalau sudah waktunya diperlihatkan, diperlihatkan. Sing sabar, keputusan itu bukan urusan kita, ya. Sing sabar mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kita harus menjalani hal yang nggak cocok. Tetap berbuat baik, tetap aja, ya, tetap. Terus berbuat baik, terus saja tobat, berbuat baik, tobat, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala, terus saja. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau lihat, mau tidak lihat, mau memuji, mau tidak muji, menghargai atau tidak menghargai, mau balas budi atau tidak, itu mah kecil, gak ada apa-apanya. Tugas kita mah adalah kita cari keridhaan Allah, dan gak mungkin gak dilihat. Enggak mungkin, ada waktunya. Dan mana kalau sampai meninggal kebaikan kita nggak diketahui orang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa banyak sahabat Rasul ahli kebaikan yang kita tidak mengenalnya, tidak apa-apa. Tidak dikenal orang tidak apa-apa. Yang penting dikenali Allah, penduduk langit, sebagai ahli kebaikan. Nggak usah pengen ngetop ya. Pertama, belum tentu ada takdirnya. Yang kedua, kalau orang ngetop berbuat dosa kecil bisa jadi dosa sangat besar karena akumulasi, ditiru orang. Artis tuh pelukan ditiru 100.000 orang, dosanya dia tuh. Jangan pengen terkenal. Terkenal, tapi bukan pengenan saya. Ini mah udah garisnya aja gini, tinggal terkenalnya membawa kebaikan atau membawa contoh keburukan. Nah sekarang saudara pengen terkenal, misalkan saudara pengen jadi presiden, janganlah ya. Tahu kenapa? Kan ada yang milih. Kata istri, mana yang jadi presiden? Yang pertama kali ngagagalkan saya, kata istri. Itu mungkin. Mana mah jangankan ngurus rakyat Indonesia ini, binimu gak keurus. Dah, cicing ya. Udah gitu aja hadirin. Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, janganlah engkau berkata, aku sendirian. Jangan. Tapi katakanlah, aku selalu ada yang mengawasi.
Jangan dikira Allah Ta'ala akan lalai, walaupun sekejap saja. Tidak ada yang tersembunyi, yang terlepas dari pengawasannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup segitu hadirin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika engkau belum mendapatkan manisnya amal perbuatan dalam hati dan kelapangannya, maka koreksilah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mensyukuri, yaitu Dia pasti memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia dengan kenikmatan yang didapati di dalam hatinya, kekuatan, kelapangan, dan kesejukan mata. Maka jika dia tidak mendapatkannya, maka amalnya ada yang rusak. Begini, tiap amal yang Allah sukai, kita lakukan benar, Allah akan memberikan nikmatnya kita beramal. Contoh ya, kalau kita sholatnya benar, disukai Allah, itu sholat pasti enak. Sama, kita sedekah dan ikhlas dan Allah nerima, itu nikmat tuh. Udah hilang aja pengen dihargai orang tuh. Tapi kalau kita banyak galau, banyak sakit hati, banyak jengkel, banyak marah, dendam, itu pasti bukan nyari keridhaan Allah kita tuh. Kalau urusannya dengan manusia gitu terus, dikit-dikit tersinggung, sakit hati, jengkel, tegang, was-was, perih, sakitnya sampai di sini. Itu sama. Itu lagu itu judulnya Aku Tak Ikhlas Sama Sekali. Ada yang akan ditambahkan Ustaz? Silakan. Surat Fussilat ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Bersaksi nih, HP bersaksi, astagfirullah, semuanya bersaksi ini. Ini kursi ini juga bersaksi, tanggal sekian diduduki Agim. Saudara juga nanti karpet itu bersaksi. Sholat wajib, sholat sunnah dianjurkan bergeser, karena akan nambah saksinya. Semuanya bersaksi. Jaket yang pinjam nggak dipulangin pasti lama itu bersaksi. Oh, iya. Sudahlah, jangan loba gaya, cicing ya. Banyak zikir dalam semua aktivitas tuh. Sibuk boleh, tapi jangan lalai dari zikir. Boleh itu dibaca wiridnya, asyahid, asyahid, wahai yang maha menyaksikan, atau ya raqib, ya ar-raqib, ya raqib, wahai yang maha mengawasi. Semuanya. Peperangan juga diawasi oleh Allah, semuanya. Makhluk yang perang itu kan makhluk Allah semuanya. Lintasan peluru ada jatahnya masing-masing. Granat, siapa yang kena pecahannya itu pasti nggak keluar dari Lauh Mahfuz. Masa ada yang nggak diketahui Allah? Semuanya diketahui ya. Jadi kalau yang berbahaya dalam sebuah peperangan itu lupa ke Allah. Zikir terus ya. Karena fadkuruni adzkurkum. Makanya amalan yang paling menyelamatkan itu adalah zikrullah ta'ala.
Amalan terbaik yang paling mensucikan, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak. Insya Allah hadisnya lengkapnya dibacakan sekarang. Ketemu Ustaz? Ada ya. Ini pegang hadis ini ya, supaya saudara tahu. Dan materi-materi yang kita bahas setiap malam Jumat itu goalnya adalah kita zikir kepada Allah, tapi zikirnya dengan yakin. Masya Allah. Dari Abu Darda berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, sukakah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian yang paling suci dalam pandangan Rabb, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, yang lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian lalu kalian penggal leher mereka, atau mereka yang memenggal leher kalian. Mereka para sahabat menjawab, silakan beritahukan kepada kami. Maka beliau bersabda, zikrullah, banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi semua urusan itu akan baik kalau kita ditolong Allah dan kita ditolong Allah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Udah, kurangi ngobrol ya, kurangi banyak komentar, mending banyak zikir. Apalagi kalau hati sudah mulai nyesek, nggak enak, udahlah zikir aja, nggak usah diterusin mikirnya. Kalau lagi cemburu diterusin mikir, wah ngebul ya, berasap kepalanya. Udah zikir saja dulu. Kalau udah jengkel, panas, udah nggak bisa selesai, udah pasti nafsu itu. Zikir aja dulu. Yang mana zikirnya, yang mana aja. Kalau wajah-wajah ini mirip wajah saya kan, banyak istighfar lah. Punya dosa enggak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya dosa, 100 kali istighfar. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Nah, pasti ketawa saking jarangnya. Dah istighfar ya. Satu lagi apa? Tadi jalan dari sini ke ujung sana, terus balik lagi. Saya pikir-pikir berapa banyak nih dosa yang saya lakukan, jalan dari sini ke ujung, dari sana balik lagi. Banyak itu. Masya Allah, lihat ini gebeg, astaga. Astaga. Ningali sendal kehul, sendal kita disepak jengkel. Alah nih kali nu parkir motor wal segede gini. Wong klakson ditarik teuing. Aduh. Itu segitu aja kata itu sok-sok mata pikiran. Gimana kalau nggak istighfar? Tadi ada ibu-ibu beberapa kelompok pertanyaan ceramah pengen dipotret, ada ini dievaluasi. Aduh, itu banyak itu. Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang ujub, ada yang ingin ketahuan, ada yang celetak-celetuk yang enggak perlu. Itu setengah jam aja nerima tamu, ceramahnya mah benar, tapi niatnya, pandangannya, kata-katanya itu dosa banyak tuh hadirin. Padahal ceramah, lah ini juga lagi ceramah, belum tentu semuanya jadi amal soleh nih. Bayangkan kalau nggak banyak istighfar, ya gelap saja. Terakhir Ustaz, silakan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh ia telah terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab As-Saghir. Ya, kalau ingat Allah terus mau ngapain kita munafik ya? Nggak perlu pakai bohong. Allah mah nggak memerlukan bohong kita. Janji bakal ditepati karena kita bakal dikejar oleh Allah janji kita, dan amanah bakal dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi kita akan berat.
Makanya ahli zikir mah ikhlas, syukur, sabar, ridho, ikhtiar itu ahli zikir. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Maaf nih saya parau. Besok mudah-mudahan ada takdir ketemu dengan para tamu di negeri ini, termasuk dengan Dr. Zakir Naik. Besok habis Jumatan saya senang dengan ceramah beliau dan berkah ketemu dengan ulama dunia seperti beliau tuh ya. Udah entah berapa juta orang yang ditakdirkan Islam lewat beliau. Hafalan Qur'annya juga amazing ya. Dan akan ke sini insyaallah ke Darut Tauhid mudah-mudahan. Ada mudah bagi Allah. Makan di UPI ya ada acara. Jadi UPI ke sini kan digituin. Allah yang mau gitu kan, hadirin bukan saya. Terima kasih sahabat yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Sambil baca Fatihah sambil berwakaf ya, kita sempurnakan. Mudah-mudahan lift bisa kita beli sehingga kita bisa memuliakan saudara kita yang tidak mampu naik ke masjid dengan mudah. Mari kita baca Fatihah dan ayat kursi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari kita tundukkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala tahu semua dosa kita. Menyaksikan semua maksiat yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu aib-aib yang kita tutup-tutupi, mati-matian. Marilah kita beristighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, mari kita mohon ampunan Allah yang maha dekat, yang maha menjanjikan ampunan. Kalau dosa kita seluas langit, bumi, maka ampunan Allah lebih luas lagi. Jujurlah hadirin, kita buka, kita mohon ampun. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Astagfirullahaladzim. Silakan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar sambil buka aib-aib, dosa-dosa yang ingin diampuni Allah. Istighfar hadirin. Istighfar yang selama hidupnya penuh kemusyrikan, yang menuhankan duniawi, menuhankan syahwat, menuhankan nafsu. Istighfar yang hidupnya menuhankan pujian makhluk, penilaian makhluk. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang munafik, yang sibuk ingin kelihatan baik, soleh, padahal di dalamnya penuh maksiat. Istighfar yang hidupnya penuh kebohongan, kepalsuan, kepura-puraan. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang fasik, yang Allah sudah memberikan banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Astagfirullah. Istighfar yang sering dorlim kepada orang tua. Istighfar yang durhaka, yang air susu dibalas air tuba, yang sering melukai hati orang tua, yang jarang perhatian kepada orang tua, yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang tidak pernah punya waktu untuk menyapa orang tua, yang kikir serba hitung-hitungan berbuat baik kepada orang tua. Istighfar hadirin, siapa tahu hidup kita kelam buah dari kedurhakaan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar hadirin, yang mengkhianati guru, merendahkan guru, melupakan kebaikan guru. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor untuk maksiat,
yang pikirannya kotor, astagfirullah, yang tubuhnya kotor, istighfar hadirin, yang masa lalunya kelam, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabri ya Allah wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya syahid ya raqib, kabulkan doa-doa kami ya mujib, amin. Hadirin doalah masing-masing, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Baik. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih lemah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah, khusyuknya sholat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Luaskan rezeki kami ya Allah, jadikan ahli sedekah. Ya Allah, mudahkan kami memahami agamamu, ilmumu. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit lahir, sakit batin, sakit imannya ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih hadirin, maaf lewat 7 menit dari jam 9. Segera pulang supaya tidak terlalu malam, satu sama lain saling menolong ya. Terima kasih. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.